Bikin pengumuman sekarang. Si Florin harus ada di sini dalam waktu 2 menit, 5 menit lah, 5 menit. Kalau misalkan dalam 5 menit dia nggak datang, rata nih, Sheriff. Kita di sini punya sebuah permintaan lah, yang dimana adanya pertemuan atau pembicaraan ini karena Anda telah mengesahkan undang-undang yang dimana undang-undang tersebut telah menyulitkan beberapa kelompok dan banyaknya organisasi yang sangat sulit lah untuk masuk ke Roxy. Yang dimana di dalam kemerdekaan itu tertulis bahwa segala jenis tindakan kriminal itu bebas. Kita juga butuh keadilan lah, Bu, untuk masalah itu biar sama-sama enak di situ. Itu juga ada ladang uang kami loh, uang kami bersama di sana gitu. Kami tidak akan menyenggol kalian beserta ibu kalau misalkan kalian itu tidak melakukan hal ini. Atau enggak gini, Bu, kalau misalkan saya kasih waktu 1x24 jam, kalau misalkan memang mereka masih bersikukuh begitu terus, tempat sheriff itu akan kami bombardir. Tetap bakalan ketemu juga. Nggak bisa, mau di hold pun tetap bakalan jadi. Nah, depan. Nah, kanan kita. Nah, kita di sini. Langsung aja dari samping ini kita jalan. Don't move. Semuanya Sheriff di dalam. Hands up. Sheriff di dalam. Listen, sabar dan yang ada di dalam panggil. Sir, radioin sekarang. Sabar, dengar. Yaudah, radioin sekarang semua sheriff di sini. Bilang. Semua. Radioin. Bila engkau datang, ku peluk. Semuanya. Semuanya diam. Biji ngejauh dulu biji. Yang di dalam keluar. Ditarik alien. Ya udah ngejauh dulu. Sabar, biji harus masuk ke dalam dulu lah. Gak bisa masuk. Tuh udah bukain pintu tuh. Diam, masuk penasaran. Oke, serok ya. Bilang ke radio cepat. Tim baru datang, Sheriffnya jangan lari ya. Sudah. Udah berapa lama kira-kira? 2 menit kalau misalkan nggak ada. Gerakan tambahan ya. Anda tidak takut. Angkat tangan. Anda tidak takut. Semuanya. The fucking hands up. Sudah semua. Udah nggak usah ngomong nggak takut. Kalau misalnya dia aneh-aneh tembaknya langsung udah. Make it simple, bro. Yang lebih tinggi pangkatnya siapa? Salah satu dari kalian yang lebih tinggi pangkatnya siapa? Ngapain ngomong kamu nggak takut? Tembak aja. Teriak. Sheriffnya di bawah pasti masih ada itu. Sheriffnya masih di bawah itu. Dia kan proses biji kan. Lu mau bohongin gua lu. Ya udah, itu pintunya kebuka. Udah, kalau nggak percaya periksa. Iya. Buka nggak? Mana? Satu petingginya sini. Satu petingginya. Yang bisa ngobrol, yang bisa diajak ngobrol. Mepet tembok, semua mepet tembok sini. Mepet tembok sini nih. Sini, mepet tembok sini. Bukan nih. Geser ke sana, weh. Keribo. Geser ke sana tuh. Mepet tembok. Nah, yang baru dah interogasi udah lanjut biar enggak ini kita. Oke. Yang bisa diajak ngobrol siapa? Di antara 5 orang ini. Oke. Sini, hadap sini. Bilang Sir pasti punya akses. Bilang sama presiden. Kalau kita mau presiden ada di sini sekarang. Di bawah dikunci, Bang. Ya hilang. Jadi udah enggak apa-apa, enggak usah ribut sama yang di bawah. Apapun. Sir harus cari gimana caranya biar ada akses buat ke presiden. Bikin berita, bikin pengumuman sekarang. Oke. Bikin pengumuman kalau misalkan presiden harus datang ke kantor sheriff. Kalau dalam 5 menit dia nggak datang, habis Sheriff satu semua. Sini. Sheriff satu ikutin gua dah. Ambil yang rambut putih. Bikin pengumuman sekarang. Si Florin harus ada di sini dalam waktu 2 menit, 5 menit lah, 5 menit. Kalau misalkan dalam 5 menit dia nggak datang, rata nih sheriff. Rata ya. Gak ada lagi sheriff hari ini. Ini bebasin aja, bilang rata kita bebasin dah. Ya udah kasih aja dia jalan tuh. Udah Biji kabur biji. Gitu kan.
Aman, Cabut, aman. cabut, udah aman. Cabut. Aman, aman. Ya udah ambil lagi satu tuh di depan tuh. Udah cabut aja, cabut. Aman, aman, udah cabut Udah pergi aja. dari sini atau kita tembak. Pergi dari sini atau kita tembak. 1, 2. Butuh satu lagi. Sini. Lagi satu. Yang rambut Mana, putih hand mana up. pengumumannya? Bro. Mana? Bayangkan. Oi, topi sini masuk. Tak engkau. Boleh. Masuk Satu aja. Satu. Udah bikin berita langitnya. Cep. Ada yang udah lihat belum? Berita langitnya. Belum. Belum ada tuh. Oke. Oke. Itu masuk nggak kira-kira ke presiden? Sabar ini. Tunggu sini bentar. Simple, kalian gak bakalan mati kalau misalnya presiden itu datang. Angkat tangan aja. Oke, sir, simple. Jadi lakukan gimana pun caranya supaya dia datang. Selagi dia datang, kalian bakalan aman-aman aja. Yang kita butuhkan itu cuma mau ngobrol sama presiden aja, selesai. Sar, ini boleh saya telepon langsung nggak ke presidennya? Silahkan. Boleh. Silakan. Oke. Chat aja. Kalau misalkan dia nggak datang sekarang ke kantor sheriff, nggak ada lagi namanya Rocksuit. Itu kemungkinan dia nggak mau karena udah tahu situasi kalian seperti saat ini sekarang. Seenggaknya kau SMS saja ke dia. Sudah ke SMS. Apa yang kau SMS, apa isinya? Segera datang ke sheriff selama 5 menit atau kita yang kena nanti Upidin sudah. Lagi ayam. Sheriff yang terancam. Oke. Nih, Mr. Sheriff, Iya. kita kasih tahu ya. Ini kita nggak main-main nih. Iya. Gimana ya? Oh ini sudah dibahas katanya sebentar. Oke. Suruh sekarang, sir. Iya biar aku balas lagi nih. Karena mau berapa lama pun, berapa hari pun dia tarik untuk memperlama pertemuan kita dengan mereka, semakin lama juga kalian bakal tersiksa di Rockspot ini. Ngerti? Ngerti. Oke. Udah. Ini aja. Yang namanya Florin mana? Yang namanya Florin yang mana? Depan gua nih. Sini ikut. Ini gara-gara perbuatan Anda nih. Sheriff kayak gini jadinya ya. Oi, sheriff, hands in the air. Come on. Follow me. Hands up in the air. Sir Sheriff, listen. Ketika kita udah cabut, Iya. kalian silakan berduty lagi, oke? Alright. Thank you, sir. Bye. Thank you sama penjahat deh. Mereka GPS-nya Bu Presidennya mana tahu ada GPS kan? Ambil lo aja komunikasinya. Siapa mau ngambil? Ambil dong, salah satu orang. Iya, kasih sama Sheriff. Saya Ambil. itu Dek. mana? Ayang, Ada, oh ini. Itu belakang. Ini siapa? Ini petinggi ya? Yes. Mem, dengar ya, kita cuma bakalan ngobrol sama presidennya ya. Oke, dengan urusan kami dengan presiden, tidak ada urusannya dengan kalian. Don't do anything stupid. Kita melakukan ini hanya cuma mau bertemu dengan presiden karena dia susah kali untuk ditemuin. Urusan kita Oke. sama ininya dong. Got it? Tapi jangan Nah. presiden kami. Nggak. Mana ini? Kita nggak bakal melakukan hal bodoh kalau misalnya kalian tidak melakukan hal bodoh. Simple. Kita juga nggak bakal ngelukain dia. Sheriffnya nggak Right. di aja biar nggak ngejar mereka. Atau udah biarin aja. Harusnya sih nggak berani sih. Udah, biarin aja. Silakan di depan situ. Gimana di sini? Di dalam. Ya. Nanti tunggu ada yang ngajakin ngobrol salah satu. Oke. Kok bisa? Gak tahu, Dobi. Hah? Apa? Anjing ada boren, puasa. Ternyata ada yang penting, woi. Cek lagi.
Boleh tuan, silakan tuan. Oke, saya akan mulai pembicaraannya. Jadi kita langsung to the point aja ya. Apa betul saya bicara dengan Ibu Florin ya? Iya, betul. Saya sendiri. Untuk sekarang Anda menjabat sebagai presiden sementara. Betul. Jadi sebenarnya di sini kita tidak ingin melakukan sebuah tindakan kekerasan sih. Kita di sini punya sebuah permintaan lah, yang dimana adanya pertemuan atau pembicaraan ini karena Anda telah mengesahkan undang-undang yang dimana undang-undang tersebut telah menyulitkan beberapa kelompok dan banyaknya organisasi yang sangat sulit lah untuk masuk ke Rocksuit. Jadi di sini kita tidak minta sepenuhnya undang-undang yang disahkan itu dicabut, tapi kita minta undang-undang yang kalian telah buat untuk sekarang itu dikembalikan seperti dahulu kala. Betul. Paham ya sampai situ ya? Tidak ingin Ibu dicabut, tapi ingin dikembalikan seperti dahulu kala. Maksudnya? Jadi begini Bu Florin. Dulu orang-orang yang ada di sini termasuk saya adalah orang-orang yang berjuang memerdekakan Rocksuit, yang dimana di dalam kemerdekaan itu tertulis bahwa segala jenis tindakan kriminal itu bebas. Setelah itu, setelah Rocksuit merdeka, presiden pertama Rocksuit itu sempat memimpin orang yang bernama John Lee. Betul ya, ini ya? Betul. Betul, Diori. Setelah itu adalah dibuat undang-undang karena ya pada dasarnya negara yang sudah merdeka itu pasti punya hukum yang berlaku. Gak mungkin juga segala jenis tindakan kriminal itu bebas. Kita nggak seegois itu. Kita memerdekakan Rocksuit juga ya untuk melakukan sebuah inilah hal yang menguntungkan lah buat kita. Tapi kita juga tidak egois. Untuk segala jenis tindakan itu bebas di sana. Tapi Pak Dion Lee ini mengasih sebuah chance lah. Walaupun dia tidak membantu kita, tapi seenggaknya dia tidak menyulitkan kita seperti Anda. Itu poin pentingnya. Yang dimana aturan dan undang-undang sekarang itu sudah sama seperti Los Santos, bahkan lebih kejam. Contoh kecilnya, pada saat terjadinya sebuah geng war, tidak ada evakuasi. Semua orang yang terlibat dalam geng war tersebut itu di-SOS di tempat. Yang dimana dulu peraturan dari Bapak Dion Lee itu menyatakan bahwa ketika terjadi sebuah geng war akan dikasih waktu selama 5 menit untuk evakuasi dan tidak ada penyitaan barang ilegal. Itu contoh kecil ya, Ibu Florin. Masukin saya. Jadi kita di sini ingin Ibu Florin mengembalikan apa ya yang sudah kita setujui dari awal, yang sudah kita sepakati lah. Jadi gimana dari Ibu Florin sendiri? Sebenarnya dasar dari dibuatnya peraturan undang-undang ini ya memang dari lapangan yang terjadi aja sih di lapangan. Kayak contohnya dulu evakuasi waktu 5 menit ya. Tapi setelah diberikan waktu 5 menit evakuasi, setelah lewat dari 5 menit, sheriff mau evak, kalian tembakin. Naik, jadi aturannya jadi evakuasi dihilangkan. Tapi senjata nggak disita. Waktu evakuasi dihilangkan, senjata nggak disita, tapi kalian nembakin sheriff, instansi. Naik lagi jadi undang-undang yang terakhir ini. Itulah sebenarnya alasannya. Maksudnya gini, kalau hukum itu sebenarnya bisa fleksibel. Undang-undang peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan? Nah, tapi kan gini. Kalau misalnya aturan dibuat untuk misalnya win-win solution nih, enak dua pihak, tapi salah satu pihaknya melanggar, gimana?
Sebenarnya undang-undang ini dibuat sebenarnya bukan untuk gangster aja, tapi untuk sivilian juga, untuk melindungi sivilian, instansi. Karena memang saya menerima beberapa laporan, sivilian juga ada beberapa yang kena. Dan juga dari sheriff juga saya terima laporan kalau ternyata pun sudah disahkannya undang-undang tetap masih ada yang ini kan, masih ada yang nyerang sheriff kan. Jadi saya mau kalau misalnya kalian punya demand, kita juga punya demand. Jadi biar win-win solution. Saya nggak mau ngeberatin salah satu pihak lah. Buat apa juga. Kalau bisa cari jalan tengah, kita cari jalan tengah nggak sih? Segala tuntutan sebenarnya tuntutan ser yang disampaikan itu sudah terdengar sama saya, sudah jadi laporan juga. Terkait presiden sebelumnya, aturan presiden sebelumnya. Kita nggak boleh ngomong. Ini yang saya mau tanyakan, kenapa juga dilengsarkan? Kalau memang sudah sesuai kan aturannya. Terkait demand kalian nanti saya catat, nanti saya siapkan dulu. Dan untuk masalah ini sih Bu, jadi kan dibilang bahwasanya sheriff itu kan udah menutup mata lah Bu perihal masalah pekerjaan kami di sana kan. Kalau misalkan memang ada apapun itu yang terjadi di sana ya menutup mata. Tapi kenapa sampai detik ini tuh para pekerja kami itu tetap gitu loh Bu untuk diambilin barangnya dan lain-lainnya. Kenapa janji manis yang udah dibuat sama kalian itu sama para sheriff itu tuh seakan-akan tuh hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu, nggak ada apa ya Bu ya, nggak ada pergerakannya. Untuk apa? Betul sekali itu. Terkadang apa yang ibu bilang kepada kami itu tidak diterapkan kepada sheriff. Sheriffnya suka bergerak sendiri tanpa dari bimbingan Anda, Ibu. Iya. Ibu pribadi tahu nggak? Ya, contohnya mereka seperti itu. Ibu sendiri tahu nggak pergerakan mereka? Coba saya tanya. Ibu kan pemimpin di sana kan? Ya contohnya seperti itu. Apa yang mereka udah berikan suatu pernyataan kepada kami bahwasanya mereka ingin menutup mata, ternyata mereka tetap melakukan itu. Itu kan bodoh tandanya. Oke, terkait masalah di pertemuan sebelumnya kan saya sudah menjanjikan juga ya ke kalian terkait bisnis dan aktivitas atau crafting kalian itu akan diberikan blind spot kan sebenarnya. Nah, itu memang sudah dijelaskan juga ke sheriff. Cuman memang ada beberapa oknum sheriff yang mungkin dia kurang teredukasi. Mungkin juga SOP-nya tidak berjalan dengan baik. Tiba-tiba datang ke kalian tanpa sirine atau tiba-tiba langsung taser, itu saya udah nerima laporannya dan itu udah dapat teguran keras itu. Teguran kerasnya kapan Bu? Kemarin atau bagaimana? Soalnya kejadian itu baru berlangsung tadi sore soalnya. Itu masalahnya. Tadi sore baru banget. Tadi sore baru banget. Saya dapat kabar itu, makanya saya bisa bilang kayak gini ke Ibu. Gitu loh. Mereka juga bingung. Saya terima laporan. Saya terima laporannya tadi dari MemBK selaku COP kepada saya barusan banget tadi. Dan itu memang saya udah instruksikan ke MemBK untuk itu karena bukan pertama kalinya ya si oknum ini melakukan hal itu. Jadi peringatannya udah SP 3 kan? Maybe. Nah, kan? Itu loh Bu maksud saya, tolong dilurusin lah Bu. Maksudnya, Ibu kan suaranya tinggi di sana kan. Bilangin aja Bu, kalau misalnya memang mereka tidak bisa menghormati Ibu gimana Bu? Bawahan Ibu aja tidak bisa menghormati Ibu loh. Kesannya kan kayak gitu di mata kami. Betul. Kita juga butuh keadilan lah Bu untuk masalah itu, biar sama-sama enak di situ. Itu juga ada ladang uang kami loh. Uang kami bersama di sana gitu loh. Kami tidak akan menyenggol kalian beserta Ibu kalau misalkan kalian itu tidak melakukan hal ini. Itu aja. Mungkin juga itu janji manis dari sendiri. Kalau mereka tuh bakal tutup mata jika ada transaksi ilegal atau apapun. Karena kan pada dasarnya mereka itu ada dan berdiri sekarang itu karena kita. Karena tumpah darah dan keringat kita. Iya. Asalkan Ibu tahu. Atau enggak gini Bu, kalau misalkan saya kasih waktu 1x24 jam, kalau misalkan memang mereka masih bersikukuh begitu terus, tempat sheriff itu akan kami bombardir. Kami akan mengembalikan Rocksuit seperti awal. Yes. Itu begini aja, Bu Glorin.
Kalau memang perkataan kita dan demand kita tidak diindahkan dalam 1 kali 24 jam, akan ada sesuatu yang besar. Yeah, we'll see. Make it clear. Terlalu lama janji manis Bro Cloud. Oke, bisa sebutin poin-poinnya, demand-nya apa aja? Yang ini aja, singkat aja, jelas gitu. Bisa Niki. Mungkin kalau dari kita sih hal-hal yang menyulitkan itu seperti yang tadi dibilang ya. Kita tidak egois untuk undang-undang itu dicabut sepenuhnya, tapi kita minta untuk ya sesuatu bisnis kita itu tolong ya kalian jangan ganggu lah. Oke? Oke. Itu yang pertama poinnya. Jadi apapun itu, entah itu tempat crafting, tempat pembuatan apapun itu dapur kita, kalian jangan ikut campur. Ini minta itu yang pertama. Yang kedua, masalah geng war. Kita minta waktu untuk evakuasi, seperti hal yang sudah dijanjikan Presiden pertama Rocksuit. Kurasa 5 menit itu cukup. Sheriff boleh mengamankan, karena pada dasarnya mereka adalah instansi untuk melakukan sebuah pengamanan. Yes. Saya tahu akan hal itu. Tapi kita juga minta chance untuk evakuasi selama 5 menit. Dan yang paling penting ketika memang dalam waktu 5 menit itu mereka harus diproses. Enggak nangis. Mereka diproses sesuai hukum yang berlaku dan dengan denda yang setimpal. Menurut saya untuk denda yang sekarang itu terlalu besar. Kita minta adanya penurunan lah terhadap denda tersebut. Karena yang seperti Ibu tahu. Jadi begini Bu Florin. Jika ada ini Bu Florin, kamu tahu itu dari dulu kita memperjuangkan Rocksuit itu supaya LSPD tidak bisa masuk di sana. Yes. Di situ sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa LSPD tidak bisa memasuki Rocksuit. Oke. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Florin, apakah anggota government Rocksuit atau enggak Sheriff Rocksuit itu ada bekerja sama dengan LSPD di kota Los Santos ini? Terlepas dari adanya panic button ya, ini Bu. Oke. Soalnya beberapa kali saya lihat LSPD sering bolak-balik sana juga. Gak cuma bolak-balik sih, informasi yang kita dapat, anggota LSPD itu sendiri dia adalah bagian dari sheriff. Bagian dari sheriff? Iya. Enggak gini. Terkait wilayah hukum, LSPD dan sheriff itu sudah jelas dan sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Sheriff wilayah Rocksuit, LSPD daerah Los Santos, Paleto daerah netral. Jadi segala sesuatu penegakan hukum itu berdasarkan negara masing-masing. Tapi kita juga perlu dong maksudnya punya hubungan baik betul sama penegak hukum negara tetangga ya. Hanya berhubungan baik aja, tapi tidak ikut mencampuri urusan negara masing-masing. Terkait LSPD bolak-balik itu memang dulu sempat ada peraturan LSPD dilarang masuk Rocksuit. Apapun alasannya, entah mau ke Hoptek, entah mau ngebrem atau segala macam itu dilarang. Lalu? Tapi seiring berjalannya waktu, kita juga nggak bisa untuk nahan mereka beli radio. Apa alasan Anda untuk bilang tidak bisa menahan mereka? Sedangkan kami di sini yang memperjuangkan Rocksuit sudah membuat perjanjian itu. Dengarkan walaupun dulu. Itu tidak di atas hitam di atas putih ya. Ya, dengarkan itu dulu. Sudah peraturan dari awal kami yang sudah memperjuangkan Rocksuit, apalagi menumpahkan darah di Rocksuit. Juga. Ya, dengarkan dulu sebentar ya. Belum selesai saya bicara ini. Jadi, mereka boleh masuk Rocksuit kalau memang ada keperluan kayak beli handphone atau radio dengan pengawalan sheriff. Tidak boleh bergerak sendiri, tanpa atribut, tanpa senjata. Kalaupun mereka ternyata masuk membawa, itu dilepas di kantor sheriff.
Sudah, sampai situ aja. Pembelaan Ibu, itu bullshit semua itu Ibu. Saya nggak main-main. Saya percaya sama Sheriff. Sheriff bergerak di bawah perintah government sesuai dengan hukum, undang-undang. Kalaupun memang Tapi di lapangan itu tidak terjadi. Nah, Sheriff bergerak sendiri tanpa pengetahuan Anda. Iya. Contohnya? Ya contohnya banyak, Ibu sudah didemonstrasikan dengan orang anak Rockwood. Contohnya yang bisnis tadi. Ya contohnya tuh banyak kan, saya sudah sebutkan tadi. Mereka udah mengganggu hubungan bisnis kita. Apapun yang kita lakukan, yaitu bisnis, mereka tuh selalu ganggu. Itu kan saya sudah Padahal bilang, kita udah punya itu kan perjanjian oknum. kan. Itu emang Nah, begini Bu, Sheriff. kalau memang itu oknum, Ibu harusnya ya menegaskan lah. Bisa mencegah itu lah Bu. Bisa mencegah lah. Ibu ini, ya walaupun status Ibu itu adalah presiden sementara, tapi itu Ibu tuh adalah presiden, pemimpin dari negara itu sendiri, pondasinya. Jadi Ibu bisa mengatur untuk oknum-oknum tersebut tuh dikeluarkan bila perlu. Jika memang tidak kooperatif, kan simpel. Ya itu yang saya bilang. Saya baru terima laporannya dari COP saya hari ini, Tadi baru banget dari MBK. Itu memang sudah akan diberikan SP3. Karena memang bukan sekali dua kali oknum ini melakukan di luar SOP. Seperti itu. Dan untuk LSPD ini, janji presiden pertama Rockwood itu, LSPD memang tidak boleh memasuki wilayah Rockwood sama sekali. Dalam terkecuali mereka ingin membeli HP dan radio, dan itu harus ada pengawalan kan. Betul. Tapi untuk sekarang, mereka itu bisa masuk dengan bebasnya ke wilayah Rockwood. Itu contohnya. Kalau Ibu minta contoh lagi. Jadi sekarang, ya Ibu sudah dengar apa yang kita minta. Iya. Demand kita juga nggak bisa lama-lama di sini. Jadi saya minta apa yang kita minta Ibu segera lakukan dalam waktu 1x24 jam. 4 jam. Jika memang permintaan tersebut tidak dilakukan, ya ini adalah bentuk sebuah ancaman akan ada sesuatu yang besar yang bakal terjadi di wilayah Rockwood. Iya. 1x24 jam, besok jam 9 internasional saya tunggu kalian di Waterboom, oke? Oke. Perwakilan 5 orang, tanpa atribut, tanpa bawa senjata. Akan saya siapkan bahannya, nanti akan saya Jaminannya apa kalian. kalau misalnya kita nggak diapa-apain di sana? Jaminannya? Iya. Kita nggak bawa apa-apa kan ke sana kan? Kalau misalkan nanti kita dicegat sama LSPD atau apapun itu di sana gimana? Jaminannya apa? Kita juga butuh pengawalan. Kita juga butuh pengawalan sama kalian. Yes. Kalian pengawalan dari? Ya dari kelompok kita, organisasi kita. Oke, gini. 5 orang perwakilan, 3 orang tanpa senjata, 2 orang boleh dibawa senjata. Tapi hanya untuk dibawa, tidak digunakan. Deal? Oke. Kita tunggu besok jam 9 waktu internasional berarti ya? Betul.